mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Renungan hari ini berjudul Iman Seorang Nenek, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, saat kami sekeluarga duduk mengelilingi meja makan, cucu laki-laki saya yang berusia 9 tahun berkata sambil tersenyum, "Aku mirip dengan nenek, aku suka membaca." Kata-katanya membawa sukacita dalam hati saya. Karena saya ingat tahun lalu saat ia jatuh sakit dan tidak bersekolah, setelah ia tidur siang kami duduk bersebelahan dan membaca buku. Saya senang sekali dapat mewariskan kegemaran membaca yang saya sendiri terima dari ibu saya. Namun bukan itu peninggalan terpenting yang saya ingin teruskan kepada cucu-cucu saya. Saya berdoa agar iman yang saya terima dari orang tua saya yang telah diteruskan kepada anak-anak saya akan juga membantu cucu-cucu saya dalam perjalanan iman mereka. Timotius memperoleh warisan iman dari seorang ibu dan nenek yang beriman dan dari seorang mentor rohani, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis, "Aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Sahabat ODB, kita mungkin berpikir bahwa hidup kita tidak cukup berarti untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Mungkin juga warisan yang diturunkan kepada kita bukanlah warisan yang baik. Meski demikian, tidak pernah terlambat bagi kita untuk membangun warisan iman bagi anak, cucu, atau anak-anak lain yang dihadirkan Allah dalam hidup kita. Maka dengan pertolongannya, kita sedang menanam benih iman Allah sendiri yang akan membuat iman tersebut bertumbuh. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Sahabat ODB, dari siapakah Anda pernah menerima warisan iman? Lalu bagaimana Anda dapat membangun warisan iman bagi generasi mendatang? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah membawaku untuk mengenal-Mu. Tolonglah agar aku dapat menjadi teladan iman yang saleh bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku.
kami